Pada kesempatan kali ini, saya menghampiri seorang bapak yang singgah di kegiatan sarapan bersama Gerakan Mangkok Berkah Rp1.000. Siapa sangka, di balik satu mangkok makanan yang disantapnya, ternyata ada beban hidup yang sedang ia pikul. Semoga dari kisahnya ini ada makna kehidupan yang bisa kita petik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bapak gimana nih sarapannya hari ini? Lumayan enak. Enak, cocok. Nikmat. Harganya gimana Pak? Ya, harganya mudah terjangkau untuk orang-orang yang seperti kita ini. Ini kalau boleh tahu Bapak udah sering makan di sini apa ini baru pertama kali? Ya, baru beberapa minggu sih. Oh, baru beberapa minggu. Awalnya tahu dari siapa Pak? Dari teman aja. Kalau boleh tahu Bapak awalnya tahu Gerakan Mangkok Berkah Rp1.000 ini dari mana? Ya dari teman ke teman aja. Karena kita kan belajar hidup di jalanan. Awalnya dari keluarga juga ada masalah. Bercampur-campur beribu-ribu masalah. Jadi mau belajar hidup di jalanan aja, mau mandiri. Oh, Bapak mau mulai mandiri. Ya. Kegiatan sehari-hari kalau boleh tahu apa aja Pak? Ya, jual beli barang awak. Oh, ini ya, plastik. Campur apa aja, pokoknya kira-kira menghasilkan aja. Yang Udah penting halal. udah berapa lama tuh? Ada 4 bulanan. 4 bulanan. Jalan 5 bulan. Jalan 5 bulan. Berapa per kilogramnya yang Bapak jual? Biasanya apa nih barang loak yang Bapak jual? Apa aja ya kira-kira jadi menghasilkan aja. Nggak pakai kilo-kiloan karena kita beli, misalkan seperti beli jam tanpa yang nggak ada tali, kita taliin dijual. Terus kayak beli PS2, PS3 yang udah mati kita hidupin, kita jual, kita permak, jadi bisa hidup lagi. Itu aja. Kalau kayak gelas aqua itu kan kiloan. Kalau yang lain kan ya campur aja, ada yang dikiloin ada enggak. Bayangkan kalau gitu di Pasar Jatinegara tuh di GI, kalau kita mau berebut barang-barang loak tuh kudu subuh jam 3, jam 4 pagi kita mesti harus dapat karena harganya murah. Kalau udah agak pagi, agak siangan mahal. Dari tengkulak ke tengkulak dari orang kedua, ketiga, keempat. Kalau dari jam 2, jam 3 pagi dari orang pertama. Mereka buang dari tukang loak apartemen. Jadi kita mesti duluan dapat harga murah. Kalau udah pagi dari siangan harganya mahal. Berarti Bapak mulai kerja dari jam 2 pagi ya? Ya, Udah standby. udah standby. Kalau boleh tahu, sebulan bisa dapat berapa? Apa ya? Sebulan bisa dapat berapa dari usaha ini? Oh, nggak bisa ditafsirin, nggak tentu ya. Kalau kita sehat, sehari aja, taruhlah matinya udah kita dapat 150, 100. Ya kalau lagi sepi, kalau lagi nggak dapet ya paling ya gelas aqua, botol, kilo, paling buat 15.000, 16.000. Nggak tentu juga sih. Kalau lagi dapat barang bagus ya, misalkan dapat jam ori atau sepatu ori, bisa harga mahal. Kalau lagi ada PS yang rusak, hard disk rusak, itu bisa dapat mahal juga. Tergantung dapatnya, nggak bisa ditentuin. Sebelum bergerak di usaha ini, Bapak bekerja di bidang apa? Saya 15 tahun dunia malam. Oh, di malam. Ya, seperti karaoke, diskotik, bar, hotel. Saya terakhir kan ya di hotel Alexis. Terus tutup, beralih ke ngojek. Saya terakhir ngojek deh, Bu. Ojek pernah. Ngojek, sampai dibelikan motor sama mertua, handphone. Di situ mengalami mulai ada masalah. Sampai akhirnya istri terbang ke luar negeri kerja di Arab. Saya di sini. Tanya saya nggak mengizinkan istri kerja di luar. Ada istri berangkat ya udah. Saya berangkat juga keluar dari rumah. Ninggalin anak mertua. Sekarang saya belum udah keluar dari rumah 5 bulan.
setengah tahunan nggak nengok punya anak mertua ya, karena awalnya dari istri keluar negeri itu aja. Nah, dari situ kayak hidupnya kah mati juga enggak, jadi yang ngalamin begini aja sendiri. Maaf ya Pak, ini jadi Apa-apa membahas kok. hal privasi. Ya Udah berapa tahun istri di luar negeri? setengah tahun Setengah tahun. ya. Setengah tahun, ada 5 bulan lebih yang diawali dari udah mulai di jalanan gini Oh, baru dia cari uang. ya. Kalau boleh tahu istri usia berapa? Siapa? Usia istri berapa? Berapa tahun? Kami itu beda 4 tahunan. Berarti berapa tuh dia? Awal nikah saya umur 27, istri umur 22. Tuh. Kalau nggak salah. Sekarang anak aja udah anak asli 2 ya, nama anak yang bawaan 1, 3. Sampai sekarang juga saya belum gimana keadaan anak juga saya belum melihat. Mungkin besok atau lusa kalau ada rezeki lebih ya kan nengok. Anak umur berapa? Anak yang terakhir, anak yang kedua itu kurang ya, kira-kira ya itu udah bisa jalan masa umur 4 tahunan. 4 tahun. Berarti sebenarnya Bapak menikahnya itu baru ya? Anak yang kedua itu umur 4 tahun, anak yang pertama itu udah sekolah SMA itu. Oh, udah SMA. Oh. Berarti usia Bapak berapa nih sekarang? Sekarang 50 jangan 51. 50. Berarti istri Izin sekitar. ambil ya. Oh iya, iya, silakan Pak, silakan. Bu, boleh nambah? Malam habis begadang soalnya. Enak ya Pak ya? Bukan, Lapar. nungguin orang sakit. Nungguin orang sakit. Oh, nggak maksud saya Bapak nambah. Lapar ya? Kebetulan rawunya lagi enak. Enak katanya Ci. Sambelnya Sambelnya enak ya? sakit giginya gigi kurang ya. Oh. Boleh minta lagi sambal lagi. Tambah lagi sambelnya ya? Enak ya? Maaf ya Pak, diganggu waktunya ya. Gak apa-apa. Kan kebenaran malam juga di rumah sakit. Iya, 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 iya. Udah Bapak makan dulu, nggak apa-apa, aku tungguin dah. Kalau boleh tahu nih Pak, kan Bapak sebelumnya cerita bahwa Bapak itu pernah di kehidupan malam ya? Ya. Itu berapa lama? Berapa tahun? 3 tahun tuh. Lebih dari 9 tahun yuk. Bahkan 15 tahun ya. 15 tahun. Apa yang awalnya membuat Bapak terjebak, terperangkap di sana, di dunia malam? Ya awalnya kita sekolah rendah ya. Kayak saya cuma SMP. Tapi kita pengalaman sampai di kayak kalau ibaratnya kayak sekolah tuh ngeles. Kita dari dunia pariwisata kita dapat sertifikat perhotelan. Oh. Awalnya kita di hotel Melati kayak Hotel Pasir Putih, Hotel Podomoro, sampai akhirnya sampai ke Hotel Bintang 1. Karena di hotel kita di rolling sampai kena di kayak club, di bar. Terus karena kita ada kesalahan dikit dibuang ke restoran. Karena ada naik tahta lagi dapat kesehan, kena pengurangan, pindah ke tempat lain. Tetap malam lagi dunia malam lagi hotel lagi sampai akhirnya terakhir di diskotik. Di diskotik bagian apa Bapak? Kayak waiter. Waiter. Kalau di hotel saya perangkapnya room boy. Terakhir sampai ke kayak di kalau sekarang bilangnya ke akun judi ya. Dulu kan Mickey Mouse. Sampai terakhir di Mickey Mouse. Itu kapten aku. Aku kapten. Di Mickey Mouse ya terakhir tuh lumayan gaji paling besar ya. Berapa tuh waktu itu? Habis kerusuhan aja itu tahun 2000 terakhir tuh 2001 itu. Ya. Itu 2.400.000 itu gaji. Itu gaji utuh. Belum per
sebulan 2 kali ya, per tanggal 15, tanggal 1 sama tanggal 15 tuh uang servis, ibaratnya uang tip ya, lumayan besar juga ya. Bisa begitu juga, pokoknya gaji masuk amplop nggak kami buka-buka buat istri tercinta gitu, karena kita dapat perharinya hanya uang servis, uang tip buat sehari-hari rokok. Gaji sebulan tuh utuh buat istri ya. Gimana awalnya Bapak jatuh ke dunia malam itu, maksudnya jatuh ke dunia malam itu seperti apa? Ya awal kerja dari pertama kerja ikut orang tua itu dulu kan kerja di sendal kayak Neckerman, Omnipet, beralih kerja sepatu. Gini-gini aja, pengen coba yang lain, belajar dari perhotelan, dari dunia pariwisata, sampai dapat kerja di hotel. Di hotel kan 3 shift, 1, 2, 3, sampai akhirnya aku coba shift 3. Oh malam begini, gimana begini. Akhirnya coba aku di rolling di klub. Di klub nyobain, akhirnya namanya Nyobain gimana maksudnya? nyobain dunia gemerlap dunia malam gitu, sampai akhirnya kecimbung kena Sama perempuan? bukan. Oh, di keminum? Iya, kayak saat perempuan, kayak dulu terkenalnya ekstasi ya, lebih gede untungnya hasilnya, apalagi perempuan malamnya gitu. Kayak kita kenal sama cewek-cewek malam, bukan hanya kita ceweknya yang kita harapkan, tapi uangnya. Cewek malam kita carikan job, kita dapat komisi. Dari mami kita dapat job, dari ekstasi dapat duit. Dari gaji tuh utuh. Contohnya kalau kayak tamu pengen, dulu ibaratnya dibilangnya ayam ya, ayam malam gitu ya. Tamu nginep di hotel di mana aja, minta nomor telepon, tolong carikan aku bla 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 bla. Kita telepon, beb, ada job kamar sekian, kita dapat berapa persen, berangkat kita dapat hasilnya. Kayak tamu pengen dugem nih, tamu sekian bla 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 bla, kirim per butir, sampai kita dapat hasil lumayan ya. Namanya duit setan, habis buat setan juga. Jadi lingkarannya di akhirnya situ ya? kerja di dunia malam tuh hasilnya menggiurkan daripada kita kerja seperti kita kerja biasa. Berapa tahun? Sampai 3 tahun aku coba gitu. Beralih ke kerja judi juga sama. Kerja judi juga kita di mesin, orang main judi, kita cuma nunggu mesin aja. Gaji besar menggiurkan, apalagi uang tipnya. Cuma kita nggak lama ditutup sama, kalau nggak salah lagi itu Kapolri Stanto ya, judi ditutup semuanya. Kerja dunia malam kita Alexis tutup, kalau nggak salah Ahok ya, Ahok. Kita nggak lama-lama kerja begitu. Terakhir ngojek, kalau ada dunia malam lagi pengen sih, hasilnya menggiurkan. Jadi yang awal mula bikin Bapak berhenti di dunia malam itu apa? Ya, ditutup dari pemerintah aja. Diskotik pada tutup semua. Oh. Tapi kalau nanti dibuka Bapak masih tetap pengen Ya, masuk ke situ? kalau boleh di usia yang kayak lanjut begini ya, kalau boleh ya mau. Ya tapi udahlah, namanya kita udah lanjut usia kan, ibaratnya pengen nemuin anak aja. Kita udah dapat mertua yang sangat baik ya, cuman kesalahan dari kitanya sendiri. Kita egonya tinggi, selalu marah-marah, mau menang sendiri. Karena istri mertua nggak mau ngeliat saya satu judi, narkoba, minum alkohol, dia sangat marah. Itu yang aku lakuin sampai istri nekat keluar negeri. Kebiasaan buruk saya nggak bisa dibuang. Jadi Bapak sayang ya sama istri ya? Setelah pergi baru berasa ya kehilangannya.
Ya mungkin kalau saya mau ngebuang ego saya seperti minum-minuman, judi, mungkin istri nggak bakalan terbang ke Arab, kerja di luar gitu. Ya nasi udah jadi bubur. Kalau boleh tahu, dampak apa yang keluarga rasakan dari Bapak minum, main judi, itu dampaknya apa? Yang dirasakan langsung oleh istri dan keluarga? Ya dampaknya kayak kehilangan segala-galanya ya, kehilangan keluarga, istri, anak, dan juga emosinya nggak bisa dibendung, keras gitu. Semuanya kayaknya mau menang sendiri dan nggak mau pikir panjang kan. Setelah saya berpikir kalau malam kita di pinggir pantai nggak ombak kayak termenung gitu, oh ini salah saya terbesar, nggak bisa nahan ego. Penyesalan memang belakangan, kalau dari awal malahan orang juga mau. Nggak bisa dikendalikan ya emosi berarti ya. Itu dampak dari minuman keras yang dikonsumsi ya. Berarti kalau gitu sebenarnya dunia malam itu menurut Bapak baik atau enggak sih untuk orang, untuk manusia? Kalau Bapak sendiri merasakan bahwa dampaknya ke keluarga Bapak, bahkan ke diri Bapak sendiri, akhirnya hancur rumah tangganya. Menurut Bapak? Tergantung ya, Gimana? tergantung juga, nggak semuanya. Karena kayak kalau dunia malam untuk ngilangin stres, kita kerja dari seharian, kita ngilangin untuk beberapa ini kayaknya sah-sah aja. Cuman kalau kita untuk hobi tiap malam gini-gini, dampaknya ya keuangan habis, keluarga ditinggal, akhirnya kan istri bakal curiga. Kalau hanya sekali aja kan nggak bakal tahu, tapi kalau kita banyak tiap hari baju, nah parfum sana sini, pasti kan curiga. Awalnya kita kan nggak apa-apa, tapi kan kalau kita dekat sama yang lain pasti ada curiga. Biasanya pulang jam segini, tuh pulangnya jam segini, pasti kemana kan tanya. Kalau sehari 2 kali, kalau tiap hari kan pasti bakal curiga, istri bakal marah, kita emosinya tinggi, nuduhnya enggak, kita nggak merasakan, tapi kan namanya mau dikata apa. Kira-kira ketika misalnya orang datang nih liburan sesekali lah gitu ya ke tempat yang dimana di situ ada dunia malam, mungkin nggak sih itu jadi pintu seseorang untuk terjerumus, walaupun awalnya datang hanya untuk menghibur diri, tapi mungkin nggak sih itu jadi satu tempat yang menjerumuskan orang, akhirnya keterusan, ketagihan. Menurut Bapak gimana? Ya, kalau dia hanya untuk menghibur diri beberapa saat bisa, tapi kalau hanya dia untuk datang seperti berkelompok, ajak teman-teman, itu bukan menghibur diri, namanya itu hura-hura, poya-poya. Itu mengartikannya. Ibarat kayak Mbak ya, kerja dari pagi sampai malam, mau menghibur diri, sendiri berangkat. Reaksi apa yang Mbak ingin lakuin? Oh saya mau begini, tadi lagi kerja. Udah sendiri aja. Mau dugem, mau minum, sendiri aja. Apa yang Mbak rasain yang seperti orang nggak bisa Mbak rasain waktu posisi lagi kerja. Misalnya lembur apa, ntar lu kalau gua udah nggak kerja, gua habisin waktu buat begini. Itu rasa dendamnya tuh dari ini. Tapi kalau Mbak ingin melakukan itu, mengajak teman, kelompok, bawa yang lain, nggak sendiri, sama aja itu mah poya-poya. Jadi rasain apa yang Mbak rasakan, ngajak orang lain apa yang orang lain rasakan, saya juga pengen. Itu yang rasa penyesalan terakhirnya. Uang habis semua ludes ya? Ya, kalau sendiri kan uang habis buat sendiri, habis berapa sendiri. Tapi kalau teman-teman berkelompok, itu namanya bukannya ngelain stres, punya menghibur diri namanya. Kebaikan yang paling Bapak rasakan
yang dilakukan oleh istri dan mertua apa aja kalau boleh tahu? Yang pertama istri ya. Istri yang paling baik itu waktu saya ngasih hasil jerih payah dari pagi sampai sore, dia nggak pernah nuntut. Berapapun yang saya kasih, nggak pernah nuntut. Sampai itu seperti grafik ya, saya kasih misalkan 30%, terus 40%, nggak pernah turun ke 50%, bahkan sampai yang tertinggi itu 100%, bahkan 1000%. Awalnya kan istri nanya, uang dari mana? Aku tahu gaji sekian, ini kok ibaratnya kayak kasih 3 bulan gaji gitu. Mau nggak mau kan aku selalu terbuka sama istri, jujur. Ini 50% gajiku, butuh 30% sampingan, 20% job. Kalau 50% istri tahu gaji murni, 30% istri tahu job kayak ibaratnya servis, kayak PS, kayak apa aku bisa ngerti. Yang 20% ini job apa? Akhirnya aku kan terus terang jujur. Ini 20% aku job dari ibaratnya ada hasil putih, hasil hitam. Kalau putih itu ibaratnya uang murni, kalau hasil hitam tuh kayak job malam. Kita punya relasi, ada job minta bawakan aku cewek yang cantik, ibaratnya ayam lah ibaratnya, tolong dibawain. Itu dapat komisi sekian aku kumpulin buat serahin ke istri, dicampur sama uang gaji. Oh jadi kerja menangkap kayak germo, saya bukannya germo, bukannya ngejual cewek gitu. Kebenaran itu kan yang nomor cewek-cewek malam gitu ya, kan suka ada tamu yang minta. Tamu juga kan awalnya dari security, dari bla 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 karena temen, sampai aku megang nomor teleponnya, sampai mereka minta. Istri ngomong, aku dikasih jadi payah berapapun aku nggak pernah nuntut, maaf kalau yang ini aku nggak terima. Sampai istri tuh nggak mau, yang namanya uang haram. Itu bagi aku mah uang haram, uang apa nggak ada, yang penting bawahnya. Di situ istri marah. Gimana perasaan Bapak saat itu ketika ditolak? Awalnya ya aku nggak tahu ya, namanya emosi tinggi, aku kan egonya tinggi, bla bla. Aku taruh uang, aku pergi, mau diterima mau enggak, nanti aku udah serahkan ke istri. Sampai istri pulang kampung ke mertua ngadu begini. Iya, di keributan kami tuh nggak pernah ada kekerasan seperti KDRT mukul. Kita ribut hanya untuk Cocok ya? cek salah paham aja, itu aja. Kalau sekarang kan ibaratnya banyak orang rumah tangga ribut ini dulu, dipukul lah sama suami, KDRT lah. Kalau aku nggak ada yang pecah, nggak ada yang apa, duit berserakan di meja, aku tinggal pergi. Istri pun pergi. Aku pulang, kunci ada di tetangga atau ada di adikku. Situ pulang sama tua, ini kuncinya. Aku pulang, duit masih di meja begitu, nggak dibawa satu sen pun. Di situ awalnya yang namanya. Ternyata
Istri nggak tahu ya, uang begini nggak tahu. Ya namanya pinter-pinter ya kancil, uang bapak pasti jatuh. Terus gimana respon mertua menghadapi melihat hal itu waktu itu? Kalau mertua sih ibaratnya nggak miak sana nggak miak sini, ibaratnya mereka tuh Objektif. nggak bilik kasih ibaratnya lah. Hmm. Tapi akhirnya udah nggak usah kerja begituan lagi, ngojek aja, motor besok diambilin. Ya namanya kita nggak kerja di klub, kita ngojek, kerja berhenti, namanya yang nomor telepon kan pas ada yang nelpon, bang lagi di mana, job dong bang, udah lama nih abang nggak ngasih job. Aku cari di karaoke bang, udah nggak kerja situ lagi, aku udah berhenti, aku ngojek. Tapi lama-lama telepon ditaruh, aku lagi mandi atau lagi nggak ada, pas istri yang ngangkat, tahu juga udah nggak kerja, sekarang ngojek, tapi misi aja begitu, kerjanya begini nih, nomor semua dihapus, semua ganti nomornya. Itu yang bapak nggak terima ya? Karena ke ego laki-laki ya kalau kayak gitu ya. Itulah dunia malam kalau nggak jalan, lagi yang namanya narkoba seperti sabu, dia yang dibilang sahabat bubar bener kalau nggak sejalan, karena sensitif ya. Satu wanita, dua uang, tiga narkoba. Itu kalau nggak jujur di salah satu pihak, atau ibaratnya partner atau keluarga atau istri, kalau nggak jujur satu sama lain itu bakal celaka. Aku pernah ngalamin. Bisa kita nggak jujur sama istri, kita kena batu, seperti kena pegang polisi, seperti pokoknya bermasalah kalau kita nggak jujur. Kita jujur sama istri nggak terima, aman-aman aja sih. Tapi kalau kita gimana ya supaya istri nggak tahu ya, hebat kita nggak jujur, itu pasti celaka. Selama aku jujur sama istri, aman-aman aja, sah-sah aja. Yang penting aku udah terbuka sama istri, aman-aman aja, baik di jalan maupun di mana, aman. Tapi di resiko rumah, sebenarnya pecah belah. Kita biar nggak pecah belah di rumah, kita nggak jujur sama istri, tapi celaka di luar. Tinggal pilih aja. Itu ibaratnya mau rumah tangga hancur, di luar aman, tapi di luar hancur, di rumah aman. Itu pilihannya paling berat kalau buat aku. Kangen nggak sih Pak sama anak Pak? Kangen banget. Ya, mungkin ini bisa menjadi inspirasi buat orang-orang yang membaca dan melihat. Ini buku apa nih Pak? Dibilang buku harian, iya, itu buku harian singkat dari saya. Waktu saya menulisnya di waktu senggang, dia waktu mau tidur. Jarang aku ada waktu buat ya ngilangin impresi seperti ini. Ini boleh saya rekam? Boleh. Gambarnya boleh? Boleh. Isinya boleh? Boleh ya? Nah, mungkin tulisannya jelek, mungkin kalau bisa dibaca ya.
Sobat Kahal, episode kali ini cukup unik ya. Tidak menyangka melalui gerakan mangkok berkas Rp1.000, saya akan bertemu dengan sosok suami sekaligus ayah yang sedang memperjuangkan perubahan terhadap dirinya sendiri. Buku harian ini berisi curahan hatinya memasuki fase-fase yang tidak mudah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita doakan sama-sama ya, beliau boleh memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, semoga menginspirasi. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.